Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Nasina Nasir. Nah, di sini saya akan menjelaskan lanjutan kerajaan yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Lanjutan kerajaan yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Poin selanjutnya itu kerajaan Sriwijaya ataupun Sumatera Selatan. Islam masuk ke bumi Sriwijaya pada abad ke-7. Dalam buku sejarah Cina disebutkan bahwa dinasti Tang menceritakan tentang utusan Toch atau sebutan untuk orang Arab. Pada tahun 674 Masehi, karena Sriwijaya sering dikunjungi pedagang Arab dalam jalur perdagangan, maka saat itu merupakan proses awal Islamisasi ataupun permulaan masuknya Islam ke Indonesia. Nah, poin selanjutnya itu di Jawa. Di Jawa ini terbagi lagi beberapa poin. Pertama, Demak. Nah, Demak sebagaimana yang telah disebutkan bahwa perkembangan Islam di Jawa bersamaan waktunya dengan melemahnya suatu posisi Raja Majapahit. Nah, hal itu yang memberi peluang kepada kekuasaan pada Demak ini. Nah, yang kedua yaitu Pajang. Nah, Pajang, Kesultanan Pajang adalah pelanjut dan dipandang sebagai pewaris kerajaan Islam Demak. Nah, selanjutnya itu Mataram. Nah, kerajaan Mataram didirikan di penampanan Senopati. Nah, setelah permohonan Senopati Mataram atas penguasa Pajang berupa pusaka kerajaan dikabulkan. Nah, keinginan untuk menjadi raja sebenarnya di situ telah ada, karena di mana pusaka itu telah diberikan kepada penguasa Mataram ini. Nah, selanjutnya itu Cirebon. Sultan Gunung Kesultanan Cirebon adalah suatu kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan oleh Jati. Nah, selanjutnya yaitu Kerajaan Banten. Nah, Kerajaan Banten ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Nah, setelah Sunan Gunung Jati menaklukkan Banten pada tahun 1525 Masehi, ia kembali ke Cirebon dan kekuasaannya diserahkan kepada anaknya. Nah, adapun kerajaan selanjutnya itu di Madura. Nah, di mana Madura ini Islam masuk ke daerah Sumeneb dan sekitarnya adalah di masa pemerintahan Penembahan Mendaka. Nah, pada saat kekuasaan ini terdapat dua poin, yaitu Penembahan Mendaka menikah dengan Nyai Ketal, seorang putri cucu gunung, dan bagian kedua itu makamnya di desa Mandara Kalas Ambu Munten. Nah, selanjutnya itu Maluku. Islam masuk di Maluku dibawa oleh Mubalik dari Jawa sejak zaman Sunan Giri dan juga dari Malaka. Nah, di sini di Maluku ini terbagi lagi kerajaan-kerajaan. Pertama ada kerajaan Jailolo. Nah, kerajaan Jailolo merupakan kerajaan tertua di Maluku. Kerajaan ini terletak di pesisir utara Pulau Saram dan sebagian Halmahera. Nah, bagian kedua itu kerajaan Ternate. Nah, kerajaan Ternate ini berdiri sekitar abad ke-13 Masehi. Kerajaan ini terletak di Maluku Utara dan memiliki ibu kota di Sempalo. Nah, bagian C yaitu kerajaan Tidore. Nah, Tidore ini terletak di sebagian Pulau Halmahera dan sebagian Pulau Seram. Kerajaan Tidore mulai memeluk Islam pada sekitar abad 15 Masehi. Nah, bagian selanjutnya itu kerajaan Bacan, memiliki wilayah kekuasaan meliputi Kepulauan Bacan, Obi, Waigeo, Sulawesi, dan Irian Barat. Penyebaran agama Islam di kerajaan ini dilakukan oleh Mubalik dan kerajaan Islam Maluku lainnya. Kerajaan Bacan secara resmi memeluk agama Islam pada tahun 1521 ketika Raja Zainal Abidin memeluk Islam.
Poin selanjutnya itu di Sulawesi, di mana Sulawesi kerajaan yang mula-mula berdasarkan Islam adalah kerajaan kembar Guatalo pada tahun 1605 Masehi. Rajanya bernama Malingkang Daeng Manyonri yang kemudian berganti nama menjadi Sultan Abdullah Awalul Islam. Nah, adapun poin selanjutnya itu di Kalimantan. Islam mulai masuk di Kalimantan pada abad ke-15 Masehi dengan cara damai dibawa oleh mubalik dari Jawa. Sunan Bonang dan Bunan Giri mempunyai santri-santri dari Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sunan Giri ketika berumur 23 tahun pergi ke Kalimantan bersama saudagar Kamboja bernama Abu Hurairah. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.